tidak saya melindungi. Siapa yang seenaknya? Saya melindungi Bapak. Hargai Pak. Di mana Bapak ini melindungi? Anda siapa? Anggota saya. Mana ini anggotanya? Tandanya mana? Saya nggak tahu. Mana yang anggota? Mana yang boleh masuk? Udah. Suruh pulang ya. Pulang. Saya bukan provokator. Apa? Udah. Ini enak banget Didu ya. Iya. Kalau dari masyarakat kami sendiri bahwa dengan adanya proyek PIK 2 ini sangat-sangat mendukung sekali. Karena apa? Karena kebanyakan masyarakat kami juga ikut serta dalam bentuk pekerjaannya. Di satu sisi lain, kami 24 RT. Yang pertama, saya rolling satu RT itu minimalnya 15 orang atau 10 orang. Serangan ke proyek strategis nasional PIK 2 ini bukan ujuk-ujuk muncul. Ada pola, ada skenario. Dan yang pertama kali lempar bola siapa? Said Didu, mantan pendukung Anies Baswedan. Mulai nyerempet proyek ini, mulai bikin gaduh. Lalu siapa yang muncul berikutnya? Abraham Samad, juga tokoh asal Sulawesi, juga mantan pendukung Anies. Kalau ngomongin sampah, yang sampah tuh yang kayak gini, coba lihat. Yang kita lakukan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi. Saya heran nih sama orang kayak gini ya. Kenapa ujung-ujungnya selalu ke arah Pak Jokowi? Abraham Samad pernah terlibat berbagai skandal dan kontroversi selama masa kepemimpinannya. Coreng citra KPK sebagai lembaga anti korupsi yang bersih karena skandal foto syurnya dengan deretan wanita cantik. Foto mesranya dengan Elvira Devina Mira, Putri Indonesia 2014, coreng profesionalitas seorang pejabat tinggi KPK. Abraham Samad juga memanfaatkan KPK sebagai alat politik untuk menyerang lawan atau mempromosikan agenda pribadi, seperti penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan yang masih tentang Said Didu ya, bisa dibilang anak-anak buah Said Didu diusir oleh warga Tangerang ya kan guys. Dan ada juga ya katanya ya kalau nggak salah ya pengacara yang ya mendukung Said Didu juga, yang tompel-tompel gitu ya kan, diusir juga oleh warga ya kan. Waduh, nggak tahu malu ya mereka ini. Warga tempatan itu mendukung ya pembangunan PIK 2 karena masyarakat di setempat dapat lowongan kerja gitu ya kan, direkrut menjadi pekerja juga gitu ya kan. Jadi rakyat setempat itu bersyukur dan mendukung pembangunan PIK 2. Dan malah ya kan orang luar yang datang menolak pembangunan PIK 2, kan aneh ya kan guys. Langsung saja lah kita simak video ini. Enaknya tidak saya melindungi. Siapa yang seenaknya? Saya melindungi Bapak. Hargai Pak. Di mana Bapak ini melindungi? Anda siapa? Anggota saya. Mana ini anggotanya? Tandanya mana? Saya nggak tahu. Mana yang anggota? Mana yang boleh masuk? Udah. Suruh pulang ya. Pulang. Saya bukan provokator. Apa? Udah semuanya. Udah. Wow. Nah ini dia, rakyat bersatu katanya. Ini enak banget Didu ya. Nah, kalian lihat kan, semua ini gara-gara siapa? Semua gara-gara provokator yang dilakukan oleh Said Didu, sehingga masyarakat jadi bentrok kayak gini. Ya masyarakat setempat mendukung ya pembangunan PIK 2. Namun yang dapat menolak itu orang luar gitu ya, orang luar daerah. Dan parah ya kan. Semua ini gara-gara Said jatuh ya kan, bikin fitnah, video fitnah ya kan. Yang erok ini. Biar keterok nih dia kata ya, dia bilangnya. Ribuan warga desa Muncung Ronjo tolak aksi demo di wilayahnya. Yang mau ngedemo di desa Muncung ini apa? Betul, saya sempat bertanya juga sama dia mengungkapkan pendapat dia. Dengan siapa di sininya? Itu loh maksud saya. Kalaupun emang ada mahasiswa mau aksi, itu ada kantor pemerintahan. Kalau bisa langsung ke PIK-nya ke sana. Itu yang benar. Jangan provokasi ya. Semuanya kita Yang pertama, kenapa sih masyarakat kami yang sekarang ini bisa diadu domba? Padahal kalaupun mereka mau aksi, ada instalasi pemerintah yang seharusnya
pemerintah itu yang kita kepung. Karena di satu sisi lain mahasiswa juga mempunyai perwakilan. Artinya jangan di desa kami. Di desa kami tuh kalaupun emang dia mau demo menyampaikan pendapat, siapa yang akan menemui semuanya itu? Kalau dari masyarakat kami sendiri bahwa dengan adanya proyek PIK 2 ini sangat-sangat mendukung sekali. Karena apa? Karena kebanyakan masyarakat kami juga ikut serta dalam bentuk pekerjaannya. Di satu sisi lain kami 24 RT. Yang pertama saya rolling satu RT itu minimalnya 15 orang atau 10 orang. Mereka yang bekerja. Makanya yang hadir di sini itu adalah semuanya warga kami murni. Dengar. Karena merasa kalau perut mereka diganggu, dia akan aksi. Karena ini urusannya perut. Ya, sekali lagi masyarakat kami dengan adanya mahasiswa mau aksi ini sangat-sangat tidak terfokuskan. Artinya masyarakat kami ini, kalian dengar sendiri ya kan, masyarakat setempat ratusan itu. warga dari berbagai daerah di Banten mendatangi lokasi yang diduga sebagai bagian dari mega proyek PIK 2 di desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang pada Sabtu 1 Februari 2025. Berdasarkan pantauan, para pendukung proyek PIK 2 di Kabupaten Tangerang dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pembangunan tersebut. Masa yang datang berasal dari berbagai daerah, bahkan terlihat memadati kawasan dari Jembatan Jenggot Tanara hingga beberapa titik di sekitar Kronjo. Ia menambahkan bahwa banyak warga lokal yang juga mendukung proyek tersebut. Namun situasi semakin memanas ketika kelompok yang menolak proyek PIK 2 turut hadir di lokasi. Bentrokan pun tak terelakkan antara massa pendukung dan penolak proyek, menyebabkan ketegangan yang semakin meningkat. Rahmat Hosinuddin, kuasa hukum pihak yang menggugat proyek PIK 2, mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat mencoba mengambil kendaraannya di lokasi. Pihak kepolisian bersama aparat keamanan setempat berupaya meredakan situasi dengan mengamankan Hosinuddin dari kerumunan massa pendukung proyek. Hingga berita ini diturunkan, massa dari kedua kubu masih berkumpul di lokasi proyek PIK 2. Meski ketegangan belum mereda, keberpihakan masing-masing pihak tidak terlihat secara kasat mata. Serangan ke proyek strategis nasional PIK 2 ini bukan ujuk-ujuk muncul. Ada pola, ada skenario. Dan yang pertama kali lempar bola siapa? Said Didu, mantan pendukung Anies Baswedan. Mulai nyerempet proyek ini, mulai bikin gaduh. Lalu siapa yang muncul berikutnya? Abraham Samad, juga tokoh asal Sulawesi, juga mantan pendukung Anies. Tiba-tiba ngelapor ke KPK, bawa-bawa nama Aguan. Tapi tunggu dulu, coba kita tarik benang merahnya. Di belakang ini semua ada bayangan besar. Ada Yusuf Kalla, tokoh senior Sulawesi, politisi yang pernah dukung Anies juga. Apakah ini kebetulan? Jelas tidak. Yusuf Kalla punya kepentingan politik pasca Pilpres 2024. Jokowi masih kuat, masih berpengaruh. Itu fakta. Dan kalau citra Jokowi bisa dilemahkan lewat isu PSN PIK 2, maka efek dominonya besar. Bisa ganggu hubungan Jokowi dengan Prabowo, bisa goyangkan stabilitas politik ke depan. Jadi ini soal kepentingan siapa? Rakyat, jangan bercanda. Masih banyak kasus lahan yang lebih parah, lebih luas, lebih bermasalah. Tapi kenapa yang diserang justru PIK 2? Ini lebih ke politik, bukan soal keadilan. Ada yang bermain di belakang layar. Kalau ngomongin sampah, yang sampah tuh yang kayak gini, coba lihat. Yang kita lakukan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi. Saya heran nih sama orang kayak gini ya. Kenapa ujung-ujungnya selalu ke arah Pak Jokowi? Sebenarnya kasus PIK 2 ya, atau pemagaran laut, ini kan kasusnya bagus sekali ya. Masyarakat tuh inginnya mau membongkar benar-benar ke akar-akarnya, ya kan? Karena kita nggak mau yang namanya ada permainan antara ya pemegang kekuasaan atau pejabat pemerintahan atau aparatur pemerintahan yang pakai duit kita ini, pakai duit pajak. Justru dia ketika menjadi pejabat-pejabat itu tidak amanah, karena kita nggak mau seperti itu kan. Artinya sasaran tembak kita kan sebenarnya kan clear ya, ke kades ya kan, dari bawah dulu dong, bupati, provinsi ya kan. Nah, kalau urusan mengenai Pak Jokowi itu udah clear. Jangan ini dibungkus masalah ini ya terus ke arah-arah politik gitu ya, karena jejak digital sampah-sampah ini yang tadi ya, memang itu kan memang arahnya selalu ingin menyerang atau ujung-ujungnya kontra terhadap Pak Jokowi.
apapun itu selalu dibungkus seperti itu. Sebetulnya nggak bagus menurut kita, ya. Karena apa? Kasus yang sebenarnya ini bagus manfaatnya dan bisa membongkar hal-hal yang baik sebenarnya, justru ketika diperjuangkan orang-orang sampah-sampah tadi, ya, itu akhirnya membuat kasus itu dianggap oleh sebagian masyarakat tidak layak lagi. Jadi masyarakat tuh tidak menilai dari objek perkaranya, tetapi melihat siapa sih yang memperjuangkan ini. Nah, karena yang memperjuangkan model-model sampah-sampah itu ya memang jejak digitalnya sampah melulu gitu. Dan kita tahu orang-orang yang nggak beres. Ya memang historisnya seperti apa. Guys, kalian tahu kan Abraham Samad? Oh iya, itu Abraham tuh Samad mantan juga. ketua KPK periode 2011-2015. Akhir-akhir ini kan dia vokal banget tuh menyerang Pak Jokowi dan keluarga. Nggak taunya sewaktu dia jadi ketua KPK, rekam jejaknya tuh jelek, kelam. Oh, tahu nggak? Setidaknya kalau mau mengkritik seseorang itu, setidaknya diri kita tuh lebih bersih dari orang yang kita kritik, iya nggak sih? Iya. Arfi, ini semacam hukum alam, memperlihatkan kepada kita semua bahwa hai rakyat Indonesia, kalian yang Anda cinta itu ternyata orangnya seperti ini. Kira-kira gimana? Pret. Lu bener-bener ya Samad ya, pakai bawa-bawa rakyat Indonesia lagi. Nih, waktu lu jadi ketua KPK, rekam jejak lu tuh jelek, kelam, tahu nggak? Lu sakit hati sama Pak Jokowi karena lu nggak terpilih jadi wakil presiden waktu 2014 kan? Waktu itu kan lu nyodor-nyodorin itu wakil presiden ke Pak Jokowi, dan akhirnya Mak Banteng pilih Pak Yusuf Kala. Makanya dari situ lu sakit hati kan? Nih, gua bongkar nih rekam jejak lu. Jejak hitam Abraham Samad, menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015. Abraham Samad pernah terlibat berbagai skandal dan kontroversi selama masa kepemimpinannya. Coreng citra KPK sebagai lembaga anti korupsi yang bersih karena skandal fotosyurnya dengan deretan wanita cantik. Foto mesranya dengan Elvira Devinamira, Putri Indonesia 2014. Coreng profesionalitas seorang pejabat tinggi KPK. Abraham Samad juga memanfaatkan KPK sebagai alat politik untuk menyerang lawan atau mempromosikan agenda pribadi, seperti penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka KPK di tengah proses pencalonan Kapolri, hingga lobi politik untuk pencalonannya sebagai wakil presiden mendampingi Jokowi di 2014. Gaya kepemimpinan Abraham Samad sering mendapat kritik karena dianggap terlalu banyak mencari perhatian publik. Pada tahun 2015, Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat dalam kasus pemalsuan dokumen. Abraham Samad punya banyak jejak hitam, penuh kepentingan dan banyak rugikan rakyat. Tuh kan? Pakai sok suci segala lagi. Koplak lo. Dia sambil bawa baleho, jangan rampas tanah kami. Ibu, saya tanah di sini apa di mana? Dia nggak mau jawab. Jadi gini Pak, kita sebagai masyarakat asli pribumi Desa Keramat Kecamatan Paku Haji ini sangat dirugikan Pak. Warga setempat ya. Pak. Sementara masyarakat Desa Keramat Paku Haji, Kalibaru, Sukawali itu sementara tidak ada yang menjadi korban. Kok ini orang luar daerah demo di sini? Iya, luar daerah. Kenapa nggak ke DPR atau pemerintah pusat? Kalau memang ada penolakan atau segala macam. Jadi jangan adu domba kami bawa isu sara, ras. Ini nggak benar. Kita sebagai tokoh pemuda di sini merasa terkata desa kita ini dijadikan tempat orasi, demo. Apalagi mereka menggunakan fasilitas masjid yang pada waktu itu rencananya mau di Masjid Al-Arjiban kalau nggak salah. Ini kita keberatan Pak. Nah, di sini kita hadir menghadang masa aksi itu tujuannya untuk kondusivitas. Di sini kita tidak membela Gus Dayu, tapi kita lebih mementingkan keamanan. Pecah belah. Kalau sampai masyarakat itu pecah belah, siapa yang rugi? Hanya karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Said Didu adalah
aktor dari di balik semua ini. Ya, iya emang Said Didu Teman-teman semua di sini dianggap premanisme. Apakah teman-teman preman? Bukan. Apakah teman-teman warga pendatang? Bukan. Iya, ya. Warga pribumi, Pak. Melainkan mereka yang datang ke sini itu pendatang semua. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kronjo. Sementara objek PSN dan PIK 2 itu adanya di desa Kelor. Terus yang jadi masalah tuh apa? Dampak untuk mereka tuh apa? Kan ini yang patut kita pertanyakan. Mungkin menurut saya agenda hari ini tuh kita lebih mengedepankan keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kecamatan Paku Haji, Desa Kramat, Pohon, Kalibaru, dan sebagainya. Tadi ketika ada ibu-ibu orasi, saya tanya, dia sambil bawa baleho, jangan rampas tanah kami. Saya tanya, ibu dari mana? Saya dari Jakarta. Ibu punya tanah di sini apa di mana? Dia nggak mau jawab. Kalau memang ibu punya tanah di sini berasa dirampas, ayo mana buktinya, tanahnya yang mana? Benar nggak, Pak? Iya. Kita butuh fakta, bukan narasi-narasi yang memojokkan PIK 2. Iya. Kita sangat beruntung, Pak. Desa kita dulu sangat tertinggal. Sumber daya manusianya sangat tertinggal. Ketika desa kita ini dimasuki investor, artinya di sini kita tercipta lapangan pekerjaan, Pak, buat masyarakat sekitar. Dan perlu kita garis bawahi. Di sini banyak narasi bahwa PT Agung Sedayu membeli tanah sendiri. Itu saya luruskan. Saya tidak punya kepentingan dengan Agung Sedayu, saya pun tidak punya kepentingan dengan Said Didu. Bukan dibeli, Pak, melainkan diberikan uang kerohiman. Itu pun bukan tanah milik, Pak, melainkan tanah perhutani yang dikelola oleh pihak swasta untuk dijadikan tempat wisata religius, kebun binatang, dan ada sarana olahraga dan masjid agung. Apa itu salah? Sejauh ini menurut saya pemerintah era Jokowi upayanya sangat bagus, Pak. Kenapa proyek ini dikerjakan dengan swasta? Mungkin kalau proyek ini dikerjakan oleh pemerintah, kita bisa lihatlah, Pak, oknum-oknum pejabat kita pasti akan mangkrak, Pak. Dengan anggaran 41 T, mungkin di bawah itu bisa ditolak, di bawah itu banyak sunat menyunat. Makanya saya lebih senang, Pak, proyek PSN ini diserahkan ke swasta. Artinya tidak ada oknum-oknum celah untuk korupsi di situ, Pak. Kita lebih setuju. Betul nggak, teman-teman? Jadi agenda hari ini tuh kita mohon kepada teman-teman, kita jangan mau terprovokasi, kita jangan mau terpecah belah oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang digolongi, tidak ada yang dapat tanahnya. Jangan bawa-bawa nama rakyat. Mau dicoba. Selama kamu jabat, kemana saja kau? Setelah kamu dipecat jadi wakil menteri, kamu baru turun ke lapangan. Preman, apakah kita ini preman semua? Iya. Kita mau menggunakan kekerasan. Kita hanya ingin desa itu damai. Ya, Said Gaduh ya. Ya bisa dibilang sampah ya. Tadi abang kita itu bilangnya mereka ini sampah. Said Didu, Abraham Samad, ya konco-konconya lah ya kan. Ya memang benar ya kan, kalau ada orang yang bisa dibilang membela pembangunan PIK 2 ya, Said Gaduh mengatakan itu preman-preman, padahal nyatanya benar-benar mereka ini adalah warga setempat yang bersyukur adanya pembangunan PIK 2 ini. Karena apa ya? Karena warga setempat dapat lapangan pekerjaan juga ya kan, ya diambil gitu ya kan. Ya mereka sangat bersyukur lah ya kan. Ya walaupun lah ya kan mereka ini nyebar fitnah macam-macam lah ya kan, tapi masyarakat setempat itu tidak terprovokasi, justru menolak orang-orang yang datang demo. Dan yang anehnya juga, yang lucunya juga ya kan, warga setempat mendukung pembangunan PIK 2, malah orang luar juga, luar daerah pula yang menolak gitu ya kan. Gimana ceritanya ya kan guys. Jadi memang mereka ini adalah gimana ya, perusak ya ataupun sampah negara juga ya kan guys. Kita pikir aja lah, misalkan di kampung kita gitu ya kan,
ada investor yang ingin membangun, ya kan, pasti kita setuju-setuju aja ya, asalkan nanti pekerjaannya ya dari kalangan kita juga ya, diambil juga ya, gitu pasti senang lah ya kan kita, ataupun banyak warga yang dapat pekerjaan gitu ya kan. Jadi pengangguran itu semakin berkurang ya kan, pasti kalian bersyukur lah ya kan. Tapi mereka ini kan punya kepentingan sendiri, gara-gara Said Didu nggak jadi dibeli tanahnya ya kan. Nah itulah, dari segi itulah Said Didu sakit hati dan ya memprovokasi rakyat. Ya guys, apapun lah tanggapan kalian tentang Said Didu dan Abraham Samad dan konco-konconya, silahkan komen di bawah ya. Apalagi si Tompel keras-keras gimana gitu ya kan. Memang sampah lah mereka ini ya kan guys. Oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.